Untuk apa Al-Quran turun, Bapak Ibu rahmati Allah? Hudan linnas, salah satunya petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu rahmati Allah, dia adalah kompas. Dia penunjuk arah. Betul tidaknya perjalanan hidup kita di dunia ini, penunjuk arahnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran itu penting bagi kita. Apa tanda bahwa Al-Quran itu penting bagi kita? Yang pertama, tanda bahwa Al-Quran itu penting bagi kita, Bapak Ibu rahmatullah, yang pertama, punya atau tidak Al-Quran. Ibu punya Al-Quran di rumahmu? Alhamdulillah. Sekali lagi, punya Al-Quran, Bu? Banyak bilang punya. Pertanyaan berikutnya, ngerti atau tidak bahasa Arab, Bu? Ngerti atau tidak? Tidak. Kalau tidak, pertanyaan berikutnya, punya enggak Al-Quran terjemah di rumahmu? Nah, punya, alhamdulillah. Karena kalau enggak ngerti bahasa Arab, supaya paham setidak-tidaknya terjemah. Dah? Berapa kali sudah hatam Al-Quran, tapi baca Al-Qurannya sekaligus baca terjemahannya? Nah, ini yang payahnya. Dan tapi Bapak Ibu rahmati Allah, walaupun kita tak paham maknanya, namun pahala tetap dapat. Ini mesti kita sadar. Oleh karena itu jangan bosan untuk baca. Walaupun tak paham, pahala tetap dapat. Nah, berikutnya, apa sih Al-Quran, Bapak Ibu rahmati Allah? Karena sudut pandang kita terhadap Al-Quran itu akan mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan Al-Quran. Nah, coba anak-anak Ustaz, apa sih Al-Quran? Untuk apa? Sebagai apa dia? Sebagai obat. Apa sih Al-Quran? Sekedar bacaan kan? Tidak. Apa itu, Bu? Ada yang jarang kita tekankan dalam kehidupan kita, bahwa Al-Quran itu Al-Quran itu mukjizat. Dan Al-Quran mukjizat ini mesti kita hakul yakin betul. Dan bahwa ini adalah mukjizat. Satu-satunya mukjizat para nabi itu yang masih ada, Bapak Ibu rahmati Allah, ini dia Al-Quran. Nabi Nuh apa mukjizatnya? Kapal. Ada kapalnya lagi. Nabi Musa apa mukjizatnya? Tongkat. Ada tongkatnya lagi. Yang masih ada itu yang punya Nabi Muhammad SAW, Al-Quran. Dan kalau dia mukjizat, Bapak Ibu rahmati Allah, yang namanya mukjizat pasti luar biasa. Karena ciri khas mukjizat itu luar biasa, di luar nalar, di luar akal. Menerimanya harus dengan iman. Dan karena dia mukjizat, mestinya Al-Quran itu memberikan faedah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan memberikan faedah yang luar biasa, memberikan manfaat yang luar biasa. Karena dia mukjizat. Dan kalau dia tidak mukjizat, biasa-biasa saja. Tapi karena dia mukjizat, maka dia memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Tinggal lagi tergantung tingkat keimanan kita kepada Al-Quran, tergantung tingkat keimanan kita kepada Allah dan keyakinan kita kepada Al-Quran. Tergantung itu lagi. Tapi yang jelas dia mukjizat. Dan apa tanda dia mukjizat? Satu, dia memuliakan setiap yang bersinggungan dengan dia. Itu Al-Quran. Dia memuliakan apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran. Contoh, malam turunnya, malam apa? Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Malam turun Al-Quran itu adalah malam terbaik, lebih baik dari 1000 bulan. Bulan turunnya bulan apa? Ramadan. Ramadan adalah bulan termulia di antara 12
bulan. Al-Quran turun. Quran itu memuliakan apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran. Apalagi dibawa oleh malaikat apa? Jibril. Lah nunduk aja kemana semua, tak ada yang mandang awak ni. Nah, dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah malaikat termulia di antara para malaikat. Diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad jadinya manusia termulia untuk Allah. Manusia termulia di muka bumi. Dan jadi Al-Quran memuliakan apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran. Apalagi tempat turunnya kota Mekah dan kota Madinah. Bagi umat Islam, kota termulia saat ini itu adalah kota Mekah dan kota Madinah. Nah, tertulis dia di kertas. Nah nih, mulia atau tidak kertas jadi? Mulia. Berani minjaknya bu? Berani bu jadikan bungkus belacan? Enggak berani. Dia memuliakan. Ketika tidak dimuliakan dia menghinakan sehina-hinanya. Contoh, ingat kasus Ahok? Ingat Al-Maidah ayat 52-51 ya. Nah, ketika dia merendahkan Al-Quran, apa yang terjadi dengan dia? Habis. Dan banyak kita lihat ketika orang yang tidak memuliakan Al-Quran, dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dia memuliakan apapun yang bersinggungan dengan dia. Tertulis di kertas kita cium. Nak bacanya kita peluk ya. Kita junjung. Kalau kami dulu di kampung itu apa itu nama tempat? Dijunjung, dipeluk, dicium, dipeluk, baru dibuka pelan-pelan. Nah, mau bacanya berwudu dulu. Begitu kita memuliakan. Padahal ini kertas biasa bro. Andai tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada masalah. Kertas biasa. Tapi karena ada ayat Al-Quran tertulis di situ, kertasnya mulia. Nah, sekarang gini. Andailah Al-Quran itu kita tulis di dalam dada kita, kita pindahkan dia ke dalam dada, kita hafal. Kira-kira orang itu mulia atau tidak? Mulia. Oleh karena itu Bapak Ibu, ajarkan anak tahfiz. Dan suruh dia tahfiz. Biarlah rugi-rugi kita, biarlah susah-susah dimanapun modelnya, suruh anak menghafal Al-Quran. Supaya apa? Insya Allah ketika ada Al-Quran dalam dirinya, dia akan mulia. Karena janji Allah seperti itu. Al-Quran itu tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan, dari belakang, dari samping. Itu janji Allah. Nah, ketika anak kita itu ada hafalan Al-Quran dalam dirinya, yakinlah Iblis itu agak sungkan dia. Tahu sungkan? Agak segan dia dengan anak yang di dalam dirinya itu ada Al-Quran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari lah kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita, mana yang lebih kita agak sungkan dengan orang yang ada hafalan Al-Quran atau tidak? Misalnya. Dan mana kita yang lebih agak segan? Ketika bersalam maka kita tundukkan sedikit kepala. Dengan orang yang ada hafalan Al-Quran atau dengan orang yang tidak ada hafalan Al-Quran sama sekali. Ini bukti bahwa Al-Quran itu mukjizat. Dia memuliakan apapun yang bersinggungan dengan dia. Dan oleh karena itu Bu, sama-sama kita pindahkan Al-Quran ke dalam diri kita. Kita hafal dan kita baca. Kenapa? Karena dia insya Allah akan memuliakan kita. Dia akan memuliakan siapapun yang bersinggungan dengan Al-Quran. Tadi kami buka bersama dengan Gubernur. Pak Gubernur cerita ada lebih kurang 46 anak Riau yang diberi beasiswa dan semuanya itu hafiz Al-Quran. Dan salah satunya katanya namanya anak saudara saya Alfa. Dia kuliah di ITB, hafiz. Kuliah di ITB, tahu jurusannya apa? Teknik nuklir. Ayo bayangkan. Andai dia nanti jadi ahli nuklir, dia akan mungkin meledakkan bom mana-mana. Karena hafiz. Inilah yang kita harapkan, banyak anak-anak hafiz itu bukan mesti harus kiai yang enggak. Silakan kuliah di mana saja, yang penting ada Al-Quran dalam dirinya supaya dia dimuliakan Allah. Karena Al-Quran memuliakan. Dan
Itu yang pertama, Bapak Ibu rahmati Allah. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu mukjizat. Dia itu adalah obat. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Apa beda syifa dengan dawa? Sama-sama obat. Syifa penawar, penyembuh, obat. Dawa juga obat. Dan menurut para ulama Bapak Ibu Allah, dawa itu maknanya bisa sembuh, bisa tidak. Tapi kalau syifa pasti sembuh. Dan jadi Al-Quran itu pasti menyembuhkan. Kok yakin Ustaz bilang pasti Ustaz? Tidak bilang insya Allah. Kan gitu. Karena yang ngomong itu Allah. Mungkin tidak Allah menyebar hoax? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin Allah itu penyebar hoax. Jadi kalau Allah bilang bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai sifat, sebagai penawar, penyembuh, maka itu pasti menyembuhkan. Lagi-lagi tergantung tingkat keimanan kita kepada Al-Quran. Semakin kita iman dekat dengan Allah, maka dia akan memberikan dampak yang luar biasa. Karena mukjizat. Ada YouTube Bapak Ibu rahmati Allah. Nanti boleh tengok di rumah masing-masing. Saya tertarik dengan YouTube ini. Dia namanya Dr. Mala Ali Al-Kurdistani. Dia orang Irak. Nanti buka aja itu Dr. Mala Ali di YouTube itu. Dan banyak dia menyembuhkan orang yang bisu atas izin Allah. Yang dibacanya yang saya baca tadi. Dipegangnya lidah orang itu Bapak Ibu rahmati Allah, dibacanya Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ana ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ayat itu dibacanya. Tapi atas izin Allah banyak yang saya lihat di videonya itu spontan bisa ngomong. Luar biasa. Bukti dia itu mukjizat. Selain orang bisu apa lagi? Orang tuli. Dipegangnya telinga, ditokok-tokoknya kepala. Ayat yang dibacanya ayat itu juga. Tapi atas izin Allah mendengar dia. Ada 3 yang saya tengok yang sering sembuh atas izin Allah. Yang pertama orang bisu, yang kedua orang tuli, yang ketiga orang lumpuh. Bukan lumpuh permanen dari lahir begitu. Nah, orang lumpuh lalu dibacakannya ayat itu, atas izin Allah mampu dia tegak. Ayat Al-Quran membuktikan bahwa Al-Quran itu dan jadi Al-Quran itu syifa. Dan itu bukan hoax, karena yang ngomong itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah, pesan kami ketika anak sakit berbangka apakah itu, jangan sikit-sikit ke dokter. Dan jangan sikit-sikit ke dokter. Ambil air hangat, masukkan madu, bacakan Al-Fatihah. Yakin, karena kata Allah ini syifa. Persoalan kita kan tidak yakin. Ketika demam sedikit dokter, kita lebih yakin dengan dokter daripada Allah. Ini penyakit kita. Dan tidak sedikit kita yang lebih yakin dengan dokter ketimbang dengan Allah. Dan oleh karena itu jangan sedikit-sedikit ke dokter. Kalaulah tidak mempan lagi dia, parah nampaknya, baru larikan ke dokter. Selagi belum madu, ada. Bacakan Al-Fatihah, bacakan yang lain-lain ayat Al-Quran, insya Allah tergantung keyakinan kita. Karena yang minta itu Allah, ini kalam Allah. Dan yang menyembuhkan segala sesuatunya itu Allah. Ini kalam Allah. Ketika kita dekat dengan Allah melalui kalamnya, itu insya Allah Allah akan sia-sia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu rahmati Allah, yang ketiga, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Al-Quran itu menenteramkan hati. Nah, Al-Quran menenteramkan hati. Bapak Ibu rahmati Allah, ketika Umar bin Khattab mengamuk, ya kan, diambilnya pedang, ditungganginya kuda, dia menuju ke rumah Nabi Muhammad SAW. Nah,
Apa kata Nabi Muhammad, kata Umar bin Khattab, aku ingin membunuh Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad sudah memecah belah agama kita. Nah, dicabutnya pedang terhunus, ditungganginya kuda, kencang kudanya dipacu ke rumah Muhammad. Mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Di perjalanan dia ketemu dengan Nuaim. Apa kata Nuaim? Mau kemana? Umar. Kata Umar mau membunuh Muhammad. Kenapa? Nada memecah belah agama kita, memecah belah umat. Kata Nuaim, adikmu udah masuk Islam, adikmu Fatimah udah masuk Islam. Akhirnya Umar bin Khattab merubah arah kuda dari ke rumah Muhammad ke rumah adiknya. Sampai di rumah adiknya, ternyata adiknya sedang baca surah Toha. Nah, ketika dia dengar adiknya membaca Al-Quran surah Toha ini, gemetar rumah, gemetar, terlepas pedangnya. Nah, dipintanya sama adiknya tuh, diketuknya pintu, masuk. Dia, apa yang kau baca tadi? Kata adiknya, ini mushaf Al-Quran, kamu gak bisa menyentuhnya karena kau belum suci. Dipaksa di Umar, adiknya gak mau, ditokoknya adiknya tuh dengan gagang pedangnya tuh, kencing adik, keluar darah, menangis adiknya. Setelah adiknya iba, dan lalu Umar ini pun ikut sedih. Aku ingin lihat apa yang kau baca tadi. Ini Al-Quran. Setelah itu baru dia minta antarkan ke rumah Muhammad, masuk Islam. Nah, jadi Al-Quran itu menenteramkan. Yang semula mau marah, akhirnya tidak jadi. Nah, betapa banyak orang yang geram dengan Islam ketika baca Al-Quran berubah. Nah, ini bukti bahwa Al-Quran itu mukjizat, menenteramkan, menenangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah, kalaulah nanti Bapak marah-marah, praktekkan Ibu ya. Kalau Bapak marah-marah, coba baca Al-Quran, berhenti marahnya tuh. Sedang dia marah-marah tuh, mencerepet, Ibu baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sampai dekat jinnati wan nas, kuatkan sedikit, berhenti marah. Nah, berhenti marah, karena Al-Quran itu menenteramkan, itu janji Allah. Kemudian bapak-bapak itu juga, kalau ibu-ibu menyerepet, kalau ibu-ibu udah menyerepet, nah, ibu-ibu itu kalau marah 3 bentuknya tuh Bapak Ibu rahmati Allah. Marah pertama dengan hati, mulut tak bergerak, mulut tak ngomong, tangan tak bergerak, tapi muka berkerut. Marah dengan hati. Marah yang kedua dia dengan lisan, macam-macam keluar dari lidahnya. Marah yang ketiga dengan perbuatan. Sedang nyuci piring itu tungtang piring itu, boleh tidak ngomong dong, tapi piring itu dilempar-lemparkannya. Kalaulah seperti itu Ibu Pak, baca Al-Quran. Apa yang dibaca? Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Apa artinya Bu? Nikahilah wanita itu yang kamu sukai 2, 3, atau berhenti marah itu Pak. Berhenti marahnya, yakin sama saya? Amalkan itu. Nah Ustaz, dah kami baca tapi masih juga menyerepetnya Ustaz. Amalkan ayat itu, berhenti itu. Nah, amalkan ayat itu, berhenti itu. Nah itu langkah terakhir Bapak Ibu Allah. Nah, melawat. Nah, jadi Al-Quran itu menenteramkan hati. Terakhir Bapak Ibu Allah, terakhir, Al-Quran itu memberi syafaat. Dia bukan hanya bermanfaat di dunia, bahkan nanti di akhirat dia juga menolong kita. Dan dia memberi syafaat. Kata Rasulullah SAW, ma min syafi'in afdalu manzilati indallahi ta'ala yaumal qiyamah minal Qur'an. Nah, kata Rasulullah SAW, tidak ada pemberi syafaat yang paling disukai Allah, yang paling utama di sisi Allah pada hari kiamat, nah, selain daripada Al-Quran. Jadi Nabi aja Bapak Ibu rahmatullah, syafaat utama di sisi Allah itu kata Nabi Al-Quran.
Padahal kita selama ini syafaat yang kita harapkan itu adalah dari Rasul, ya kan? Mudah-mudahan dapat syafaat dari Rasul, dapat pertolongan dari Rasul. Tapi kata Rasul, syafaat utama itu nanti di akhirat di sisi Allah adalah Al-Quran. Lalu kata Nabi, la nabiyyu muqarrabun malikun wala ghairuha. Bukan nabi, kata Nabi Muhammad SAW, bukan malaikat dan bukan pula yang lainnya. Nah, jadi yang utama memberi syafaat itu Al-Quran. Makanya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya nanti pada hari kiamat dia syafi'an, memberi syafaat. Untuk siapa? Rasul menggunakan kata li ashabihi. Rasul menggunakan kata yang membacanya, tidak. Tapi Rasul gunakan kata li ashabihi. Untuk siapa tuh? Untuk sahabat Al-Quran. Jadi yang mendapatkan syafaat Al-Quran nanti di akhirat bukan sekedar membaca, tapi kata Rasul li ashabihi, sahabat-sahabat Al-Quran. Siapa yang sahabat Al-Quran? Pertama, rajin membaca. Nah, jadi yang sahabat Al-Quran itu rajin membaca. Yang kedua, menghafal, pindahkan ke dalam diri kita. Nah, karena dengan dipindahkan ke dalam diri kita bukan hanya memuliakan, tapi juga menjaga Al-Quran. Yang ketiga, memahami Al-Quran. Dan yang terakhir itu mengamalkan Al-Quran. Itulah sahabat Al-Quran. Itu yang mendapat syafaat nanti. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita di bulan Ramadan perbanyaklah bercengkrama dengan Al-Quran, perbanyaklah bersahabat dengan Al-Quran. Bukan hanya pahala Bapak Ibu sama-sama. Yakin ini mukjizat. Yang namanya mukjizat pasti memberikan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu saja. 15 menit lebih dari awal. Lebih kurang 25 menit. Selanjutnya kuis. Yang laki-laki dulu. Ini 2 laki-laki, 2 perempuan namanya. Nah, 2 laki-laki, 2 perempuan. Jadi ini ada. Nah, pertanyaan pertama. Kapan pertama kali turun Al-Quran? Yang paling belakang. Kapan pertama kali turun Al-Quran? Lailatul Qadar. Oke lah, 17 Ramadan ini malam ini kita peringati. Yang kedua, selain untuk dibaca, Al-Quran ini adalah yang memberikan faedah yang luar biasa. Apa tadi? Iya, mukjizat. Oke. Yang perempuan. Yang perempuan. Lah lupa, pernah tanya kalau gara-gara mana gue? Tidak demonstrasi. Nah, yang perempuan lagi ya. Al-Quran itu adalah syifa. Apa arti syifa tadi? Yang pakai mukena frame. Apa arti syifa? Obat ya. Jadi Al-Quran itu menyembuhkan ya. Yang terakhir, supaya Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa dan memuliakan kita, maka kita harus ya ini. Itu yang pakai jilbab putih, yang mukena putih. Jangan main hujan. Membaca, menghafal, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Iya, terima kasih. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi supaya Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa, dibaca, dihafal, dipahami dan diamal. Ketika kita amalkan Al-Quran, ketika kita tata hidup kita sesuai Al-Quran, kita tata akhlak kita sesuai Al-Quran, yakinlah kita menjadi manusia termulia, menjadi manusia mulia. Karena Rasulullah itu kata Aisyah, akhlaknya adalah Al-Quran. Itu dan kurang kami mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.